Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kuliah metodologi penelitian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif terkait dengan instrumen dan teknik pengumpulan data. Melanjutkan dari video sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam skala pengukuran, di mana skala pengukuran ini merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan suatu data kuantitatif gitu kan. Jadi alat ukur di sini tidak selalu berupa alat ukur untuk tools yang terlihat di laboratorium misalnya kayak gitu, tidak melulu seperti itu ya, bisa juga dalam bentuk kuesioner gitu kan. Nah, dalam hal ini kita akan melihat nih berbagai skala pengukuran sikap gitu kan. Sikap seseorang atau manusia itu biasanya nggak bisa diukur, tetapi kita akan lihat bagaimana cara mengukur sikap dengan menggunakan alat ukur sehingga, yang tidak bisa diukur, yang sifatnya kualitatif tadi akan menjadi suatu data kuantitatif gitu kan. Yang pertama kita bisa menggunakan skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga semantik, diferensial, dan yang terakhir adalah rating scale. Kita akan lihat satu-satu nih. Skala dalam bentuk skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial biasanya. Biasanya, variabel yang digunakan ini dijabarkan lagi menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut, sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang bisa digunakan sebagai instrumen kuesioner, baik berupa pernyataan ataupun pertanyaan gitu kan. Nah, biasanya bentuk skala Likert yang digunakan itu bisa dalam bentuk ini contoh saja ya, sangat setuju sampai sangat tidak setuju gitu kan. Nah, scoring-nya bisa 1 sampai 5 gitu kan, dari mulai sangat tidak setuju 1 dan sangat setuju 5. Atau bisa juga dalam, range yang cukup besar gitu kan, jadi dari mulai 100 sampai 500. Jadi sangat tidak setuju 100 sampai sangat setuju itu 500. Bentuknya juga bisa berupa checklist atau pilihan ganda atau dalam bentuk garis kontinu. Yang kedua skala Goodman. Skala ini hanya terdapat 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju, atau ya dan tidak gitu kan. Nah, penelitian dengan skala Goodman ini dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu pertanyaan yang ditanyakan atau yang menjadi isu dari sebuah penelitian. Yang ketiga adalah semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap hanya bentuknya tidak pilihan ganda ataupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu yang jawabannya sangat positif ya, ini positif. Terletak di sebelah kanan garis dan sangat negatif terletak di sebelah kiri. Jadi biasanya yang berada di sebelah kiri dan kanan itu sangat berlawanan gitu kan. Jadi, akan diukur dengan skala 1 sampai 5. Hampir mirip dengan skala Likert ya, cuman kalau Likert itu lebih ke pertanyaan atau pernyataan, kalau ini lebih ke sikap. Berikutnya adalah rating scale. Jadi dari ketiga skala pengukuran sebelumnya, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan gitu kan istilahnya. Dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Jadi bisa dari sangat tidak baik ke sangat baik kayak gitu, hampir mirip sebenarnya. Tetapi di sini langsung skalanya ada dalam bentuk Eee, nilai yang ini diasumsikan oleh si peneliti dengan nilai tertentu kayak gitu kan. Kalau tadi kan jelas kalau apa, skala Likert kan 1 sampai 5 atau 100 sampai 500. Kalau ini angkanya tidak pasti, tetapi dibuat rating skala oleh si peneliti. Nah, instrumen penelitian itu merupakan alat pengumpul data. Nah, keseluruhan proses koleksi data ini disebut instrumentasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam instrumentasi antara lain adalah lokasi, kemudian waktu pengumpulan data. Karena seringkali ada, peak time atau waktu puncak terhadap, pengumpulan suatu data itu gitu kan. Jadi kita harus tahu nih kapan jam puncaknya dan kapan, jam terendahnya gitu. Kemudian frekuensi pengumpulan data berapa kali gitu kan dan orang yang mengumpulkan data.
Kemudian cara menyusun instrumen ada 2 cara bagi peneliti untuk memperoleh instrumen itu. Yang pertama adalah, mencari dan menggunakan instrumen yang sudah ada, atau yang kedua adalah menggunakan instrumen yang dibuat oleh peneliti. Nah, klasifikasi instrumen berdasarkan pemberi informasi itu ada 3. Yang pertama adalah langsung dari peneliti tanpa melibatkan orang lain, yang kedua adalah langsung dari subjek penelitian, dan yang ketiga adalah dari orang lain yang bertindak sebagai informan. Jenis instrumen itu bisa berupa tes tertulis, yaitu evaluasi yang diberikan kepada subjek penelitian, misalkan tes urean, tes pilihan ganda, menjodohkan benar salah, dan sebagainya. Atau performance type instrumen, yaitu alat untuk mengukur prosedur dan produk. Kalau untuk prosedur, kemampuan melakukan sesuatu itu diukur misalnya menggunakan mikroskop. Kalau produk, hasil akhirnya biasanya kita ukur berdasarkan suatu prosedur. Misalnya keturpatan menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah performance type instrumen yang bisa kita pakai dalam penelitian. Ini adalah contoh instrumen pengumpulan data. Jadi kita buat definisinya atau informasinya yang terkait sama peneliti. Misalnya nih, kita pakai rating scale. Jadi dia subjek penelitiannya adalah kita pakai kuesioner. Kemudian kita pakai untuk peneliti itu kita juga bisa pakai pedoman wawancara atau lembar tally gitu kan. Atau performance checklist, catatan anekdot, dan buku catatan harian. Sedangkan untuk subjek penelitiannya kita bisa pakai kuesioner, bisa pakai staff checklist, ada skala sikap, tes hasil belajar, tes keterampilan, dan tes kinerja. Ini adalah beberapa tools yang kita bisa pakai untuk pengumpulan data. Yang pertama kita lihat adalah rating scale, itu adalah mengukur pertimbangan tentang hasil yang dicapai oleh seseorang, baik berupa tingkah laku maupun produk. Pengukurannya biasanya menggunakan angka, di mana angka memiliki nilai tingkah laku tertentu atau tingkatan tertentu gitu ya. Yang pertama itu ini kayak skalanya Likert atau bisa juga rating scale tadi ya. Jadi kalau Likert kan mulainya dari 1 sampai 5, kalau Likert boleh di antara 2 sampai 5 atau di antara 300 sampai 1.200 kayak gitu. Nah, ini ada pernyataannya, kita pilih nilainya di mana gitu. Jadi ini untuk simbolis aja sih sebenarnya kalau untuk rating scale ini. Nah, ini contoh kuesioner dalam bentuk pilihan ganda gitu kan. Terus kemudian ini contoh performance checklist. Berarti ini ada kayak, apa ya, kalau ini itu kayak, apa namanya, pemberian informasi apakah iya atau tidak juga bisa ya, berupa checklist tetapi kita pakai skalanya ya tidak gitu. Kalau dicentang berarti kita asumsinya iya, kalau tidak dicentang berarti tidak, kan gitu. Ini juga bisa 2 ya, bisa cek performance checklist ini bisa juga, berupa tadi ya, skala Goodsman juga. Biasanya memang performance checklist ini untuk mengukur, performa suatu, apa namanya, bisa produk, bisa perusahaan, atau bisa apapun gitu kan. Nah, ini juga dalam bentuk checklist, dalam bentuk skala Goodsman, ya tidak gitu kan, kita akan checklist di sini. Skornya 1 biasanya untuk dia dan skor 0 juga tidak gitu kan. Skor maksimumnya ada 8 karena ada 8 pertanyaan. Ini lembar wawancara gitu kan, jawabannya bisa kalian isikan di sini gitu kan. Ini adalah wawancara terstruktur ya gitu kan, lebih ke terstruktur. Jadi kalau wawancara itu pasti ada objek yang diwawancarai. Kemudian ini lembar observasi gitu kan, lembar observasi ini kita juga bisa pakai checklist gitu kan. Jadi ada beberapa pertanyaan atau pernyataan, nanti kita checklist yang iya dan yang tidak. Nah, pengumpulan data ini ada 2 hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Salah satunya yang pertama adalah instrumen penelitian. Jadi tools yang kita pakai tadi, baik itu checklist, kemudian itu tadi, apa namanya, form observasi dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi hasil kualitas penelitian. Sehingga yang pertama adalah kualitas instrumen penelitian dan yang kedua adalah kualitas pengumpulan data. Jadi ketika tools-nya sudah bagus gitu, tapi ketika pengumpulan data kita asal-asalan juga nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar tahu, time period untuk pengumpulan data itu yang paling tepat kapan, kayak gitu kan. Terus harus memilih orang yang tepat dan paham juga tentang pengumpulan data tersebut. Sehingga kualitas instrumen berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Dan pada saat pengumpulan data, itu berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Jadi sangat penting sekali dua hal ini untuk validitas dan reliabilitas data yang kita kumpulkan. Nah, ini ada beberapa teknik pengumpulan data. Berdasarkan settingnya, itu bisa di laboratorium dengan metode eksperimen seperti video yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar dengan diskusi misalnya, atau di jalan dengan observasi, atau bisa dengan metode yang kemarin itu ya, apa namanya, sesaat ketika orang ketemu dengan siapa aja kita kasih kuesionernya atau kita tanyai gitu kan. Jadi, apa namanya, banyak berdasarkan setting-nya itu kita bisa tentukan, teknik pengumpulan data yang mau kita gunakan. Kemudian berdasarkan sumber datanya ada data primer dan sekunder. Apa bedanya? Kalau data primer itu kita pelototin langsung di lapangan, kitalah pelaku pengumpul data tersebut gitu kan. Tapi kalau data sekunder biasanya sepenting apapun data tersebut, kita ambil data itu dari, pihak lain atau pihak luar, bukan kita langsung di lapangan gitu kan. Kemudian berdasarkan cara atau teknik pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data itu kita bisa bedakan ada interview atau wawancara, ada kuesioner atau angket, ada pengamatan atau observasi, atau gabungan dari ketiganya. Kita lihat yang pertama, teknik pengumpulan data dengan interview atau wawancara. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila yang pertama adalah peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Yang kedua, peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil biasanya. Kita bisa pakai interview atau wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Jadi anggapannya begitu ya. Terus kemudian yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Kemudian interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan yang dimaksud si peneliti. Jangan sampai terjadi perbedaan pemahaman antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Nah, teknik wawancara ini bisa terstruktur, jadi pertanyaannya sudah kita susun, atau wawancara tidak terstruktur. Jadi, nanti pertanyaannya berkembang seiring dengan proses wawancara yang sudah dilakukan, gitu kan. Kalau kuesioner atau angket, ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat, pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, gitu kan. Nah, biasanya, cocok digunakan bila responden cukup banyak atau tersebar di beberapa wilayah. Jadi, kuesioner juga bisa berupa pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan tertutup biasanya berupa ABC gitu kan, atau tinggal checklist gitu kan. Kalau pertanyaan terbuka biasanya responden harus mengisi sendiri. Kemudian ini ada beberapa prinsip penulisan angket. Yang pertama, isi dan judul pertanyaan. Bentuk pengukuran atau bukan. Jadi perlu ketelitian, skala pengukuran, jumlah item, dan lain-lain. Jadi jangan sampai kita membuat kuesioner atau angket itu pertanyaannya terlalu banyak sehingga membuat respondennya bosan atau menjadi tidak konsentrasi dalam mengisi. Kemudian bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan bahasa responden. Jadi perlu memperhatikan jenjang pendidikan. Kemudian keadaan sosial budaya dan frame of reference-nya si responden. Jangan sampai kita mau mewawancarai mandor, tetapi bahasanya terlalu tinggi tingkat manajer kayak gitu kan. Jadi mereka nggak paham. Kemudian tipe dan bentuk pertanyaan. Ada yang terbuka dan tertutup seperti tadi yang saya bilang ya, atau bentuknya kalimat positif atau negatif. Jadi kalau kita membuat kuesioner dalam bentuk kalimat positif, semuanya harus positif, tetapi kalau bentuk kalimatnya negatif, semuanya harus negatif, sehingga nanti si respondennya dia mengisi sesuai dengan, apa ya, sesuai dengan pendapatnya dia gitu kan. Jadi kita tidak menggiring. Kemudian pertanyaan tidak mendua atau double barrel, menyulitkan gitu kan. Tidak menanyakan sesuatu yang sudah lupa, mungkin ditanyakan yang 20 tahun yang lalu itu sudah tidak relevan. Kemudian pertanyaan tidak menggiring, jadi tidak mengarahkan pada satu jawaban, gitu kan. Makanya tadi semua pertanyaan dibikin negatif atau semua pertanyaan dibikin positif, dalam arti tidak menggiring ke satu pendapat. Panjang pertanyaan tidak terlalu panjang, biar tidak jenuh, kemudian urutan pernyataan dimulai dari yang umum ke yang spesifik, dimulai dari yang susah ke yang sulit, atau bisa juga diacak. Prinsip pengukurannya perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Kalian bisa pakai SPSS sekarang ya, sistem
apa namanya, pakai statistik itu semua permasalahan bisa kita selesaikan dengan hitungan gitu kan. Kemudian penampilan fisik angket kalau bisa semenarik mungkin, sehingga responden itu nyaman untuk mengisi. Kemudian metode pengumpulan data yang berikutnya adalah observasi. Dia memiliki ciri yang spesifik dan merupakan suatu proses yang kompleks. Jadi melibatkan pengamatan dan ingatan. Observasi berdasarkan proses pelaksanaan pengumpulan data dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah observasi berperan serta. Jadi peneliti dilibatkan langsung dalam objek penelitian tersebut gitu kan. Kalau observasi non partisipan, si peneliti tidak terlibat, dia hanya sebagai pengamat. Sehingga tidak dapat mendapatkan data yang mendalam karena tidak mmm, masuk di dalamnya, tidak berperan serta di dalam objek penelitiannya. Nah, masing-masing ini ada perannya masing-masing, kapan harus observasi peran serta, kapan harus observasi non partisipan. Kemudian kalau berdasarkan segi instrumentasinya, ada yang namanya observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur itu telah dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti variabel apa yang akan diamati. Kalau observasi tidak terstruktur itu tidak dipersiapkan secara sistematis, biasanya akan berkembang dengan proses penelitian yang dilakukan gitu kan. Jadi biasanya dalam melakukan penelitian ini tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan aja. Nah, kalau tadi adalah metode penelitian kuantitatif, sekarang adalah metode penelitian kualitatif. Bagaimana instrumen dan teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif? Yang pertama, dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah si peneliti sendiri. Namun, selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Jadi memang instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini akan terus berkembang bersamaan dengan proses penelitian yang dijalankan gitu. Jadi tidak akan jadi masalah kalau misalnya tiba-tiba nanti berubah di tengah jalan kayak gitu. Karena memang biasanya pelaku penelitian kualitatif ini adalah para ekspertis yang sudah paham betul tentang bagaimana melakukan atau menentukan nilai penelitian dalam suatu penelitian kualitatif. Nah, macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini hampir sama. Jadi bisa observasi, bisa wawancara, bisa dokumentasi, atau triangulasi, atau gabungan. Nah, yang paling sering adalah triangulasi atau gabungan, karena memang itu akan menjadikan penelitian kita lebih lengkap. Kemudian proses observasi atau pengumpulan data ini bisa kita lakukan dengan beberapa metode. Oke, jadi macam-macam metode observasi ini ada observasi partisipatif, ada observasi terus terang dan tersama, dan observasi tidak terstruktur gitu ya. Yang banyak jenisnya itu observasi partisipatif, jadi ada observasi yang pasif, datang tapi tidak ikut terlibat kegiatan. Atau observasi yang moderat, jadi ikut observasi partisipatif dalam kegiatan tapi tidak semuanya. Atau bisa juga dengan observasi yang aktif, ikut melakukan apa yang dilakukan narasumber tapi belum lengkap. Atau yang terakhir yaitu observasi yang lengkap, sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sebagai sumber data. Jadi memang observasi partisipatif yang lengkap ini adalah yang paling bisa diandalkan hasilnya gitu, karena kita terlibat langsung di dalamnya. Kemudian observasi ini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial gitu kan. Jadi akan diperoleh suatu pandangan yang holistik atau menyeluruh. Kemudian akan diperoleh pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif. Jadi tidak dipengaruhi konsep atau pandangan sebelumnya. Yang terakhir adalah peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain, khususnya orang yang berada pada lingkungan tersebut. Nah, objek observasi, biasanya objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini berupa situasi sosial yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah tempat, kemudian pelaku, dan kegiatan. Ini kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi dalam, apa namanya, penelitian kualitatif ini
3 komponen ini sangat penting untuk, menentukan atau menghasilkan suatu penelitian kualitatif yang, bisa diterima gitu kan. Nah, ini observasi tahapannya dimulai dari tahap deskripsi, jadi memasuki situasi sosial di mana ada tempat, pelaku, dan aktivitas, kemudian tahap reduksi, yaitu menentukan fokus, memilih di antara yang telah dideskripsikan, kemudian tahap seleksi, yaitu mengurangi fokus menjadi komponen yang lebih rinci gitu kan. Jadi pada tahap deskripsi ini kita memiliki grand tour observation, yaitu melakukan penjelajahan umum dan kesimpulan yang belum tertata. Kemudian di tahap reduksi kita melakukan mini tour observation, yaitu melakukan analisis taksonomi untuk menemukan fokus dan kesimpulan yang belum terstruktur tadi. Kemudian yang pada tahap seleksi kita lakukan adalah mini tour observation, yaitu mengulangkan data yang terfokus sehingga datanya lebih rinci. Sehingga pada tahap ini sudah menemukan pemahaman yang lebih mendalam harusnya. Nah, ini juga bisa dilihat dari grafik tahapan observasi. Jadi, urutan observasi itu sudah dimulai dari observasi deskriptif, kemudian observasi terfokus, dan yang terakhir adalah observasi selektif, di mana proses ini berjalan dengan seiring waktu penelitian dilakukan, gitu kan. Berikutnya adalah interview atau wawancara. Teknik wawancara itu ada wawancara terstruktur, ada wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Yang wawancara struktur kita punya panduan, pertanyaannya sudah kita susun dan kita mengikuti panduan yang ada. Kalau wawancara semi terstruktur, ada pertanyaan tersusun, tapi mungkin dengan berjalannya waktu, pertanyaannya berkembang sesuai dengan situasi yang ada. Dan wawancara tidak terstruktur ini adalah sangat bebas pertanyaannya, sesuai dengan situasi pada saat melakukan wawancara. Langkah-langkah wawancara yang pertama adalah menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, kemudian menyiapkan pokok-pokok permasalahan yang akan menjadi bahan pembicaraan, kemudian mengawali atau membuka alur wawancara, kemudian melakukan wawancara dan menginformasikan ikhtisar atau apa nih, simpulan atau ringkasan hasil wawancara dan mengakhirinya. Kemudian harusnya kalau sudah dilakukan wawancara tersebut, kita akan menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Saya itu mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Nah, ini adalah jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Kita bisa lihat menurut Melong dan Sugiono ini bisa berupa pertanyaan yang terkait dengan pengalaman, pendapat, perasaan, pengetahuan, indera, atau latar belakang atau demografi. Nah, ini kalau kita bisa lihat jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara ini bisa berupa deskriptif, struktural, atau kontras. Dan nanti bisa dilihat sendiri ya jenis-jenisnya. Di sini banyak sekali kita bisa sesuaikan dengan jenis wawancara yang mau kita lakukan. Alat-alat wawancara bisa berupa buku catatan, tape recorder, kamera. Kalau sekarang bisa di-record pakai video ya, lebih canggih. Nah, yang terakhir ini dokumentasi, yaitu merupakan dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Catatannya, tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Jadi kita harus pastikan bahwa dokumentasi tersebut adalah asli. Sekarang banyak sekali ya hoax yang berkembang gitu kan, sehingga kadang kalau orang awam tidak tahu nih dokumen asli atau tidak. Gitu. Nah, kita tadi bicara tentang metode pengumpulan data ataupun metode dalam penelitian kualitatif itu adalah triangulasi. Jadi gabungan dari beberapa metode. Biasanya dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber datanya sama gitu kan, pengulangan data dengan bermacam-macam cara pada sumber yang sama, itu disebut triangulasi. Contohnya, wawancara secara mendalam dengan 3 orang ini, jadi satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data, bisa A, B, dan C. Triangulasi juga bisa berupa triangulasi sumber data. Jadi dari atasan, teman, bawahan kita wawancara semua. Atau triangulasi terhadap teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan kuesioner. Atau triangulasi terhadap waktu pengumpulan datanya. Bisa siang, sore, pagi. Nah, ini adalah
kompleksnya suatu penelitian kualitatif itu. Jadi harus benar-benar kita pikirkan atau kita kembangkan konsep pengumpulan data maupun metode penelitian sesuai dengan, yang ada di lapangan gitu. Nah itu mungkin sedikit yang bisa saya share di metode penelitian atau di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang lain.